Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri Maulana, NPM 2021020001. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara. Dengan mata kuliah filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Herpin Pradikta. Bapak Herpin Yogi Pradikta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada yang terdapat dari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian akal dan proyeksi ijtihad, dan di sini semua adalah Al-Quran, berasal dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Yang di sini Al-Quran berkedudukan sebagai sumber utama yang hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Al-Quran. As-Sunnah itu adalah yang datang dari Rasulullah SAW berupa hadis dan beserta hadis, dan hadis itu ada yang mengenai hadis fi'il, qaul dan lain sebagainya. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sumber utama, dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran diberi otoritas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjelaskan lebih lanjut yang telah diwahyukannya. Dengan demikian Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Al-Ula Al-Quran, As-Sani As-Sunnah. Dan kemudian setelah Al-Quran di sini dijelaskan bahwasannya pada surat seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13 yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul dan kewajiban dan lain sebagainya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran menyebutkan bahwa perbuatan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu yang turun kepadanya, seperti disebutkan dalam surat An-Nazm pada surat Al-Nazm ayat 3 yang artinya, dan tidaklah diucapkan Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu. Dan kemudian akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian aklun adalah menurut Al-Quran ada khususnya menurut pengertian para Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitar dengan otak, itu akal. Akal sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang dipergunakan untuk berpikir. Yang pertama berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi menjadi dua, yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Proyetik ijtihad menurut bahasa adalah usaha dan bersungguh-sungguh. Ijtihad adalah kesungguh-sungguhan ya. Pengertian dari segala ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang dilakukan dengan secara cermat dan berpikir. Dan kemudian diterapkan dengan beberapa cara. Lain itu ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid, dan qiyas adalah ijtihad adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan masalah lain. Jadi ijtihad itu adalah ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ya para ulama itu untuk berijtihad untuk menetapkan suatu hukum. Melainkan kalau misalnya qiyas itu dikiaskan dari suatu hukum tersebut yang memang tidak ada, di situ dikiaskan. Oh ini seperti apa? Oh ini konteksnya haram atau halal dan lain sebagainya, itu namanya kias. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Muhammad Fajri Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.